Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ikutan liburan online bareng aku di Yogyakarta selama 6 hari 5 malam. Kita akan eksplor semuanya mulai dari transportasi, 5 hotel, kuliner, tempat wisata, dan lain-lain. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @yuniarmita, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi udah pada siap kan ikutan liburan online? Kalau gitu, let's go. Oke, jadi pertama-tama untuk berangkat ke Yogyakarta, kita kemarin menggunakan kereta ekonomi Progo New Generation. Jadi kereta Progo ini tuh sebenarnya adalah kereta ekonomi lama yang saat ini tuh sudah dimodifikasi menjadi kereta api ekonomi New Generation. Untuk harganya tuh kemarin kita dapetin di harga 290.000 per orang. Untuk relasi dari kereta Progo ini adalah stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Lempuyangan. Dan kereta ini tuh ternyata banyak diminati soalnya untuk konsep dari kereta ini tuh mirip banget sama kereta eksekutif. Mulai dari seluruh kursinya yang searah dengan laju kereta, AC sentral, leg rest yang luas, jendela yang besar mirip banget sama di jendela kereta eksekutif. Dan untuk kursinya juga ini udah bisa di reclining, jadi teman-teman lumayan bisa senderan, walaupun memang nggak terlalu ke belakang ya sandarannya. Udah gitu, gerbong restorasi atau restoran di kereta ini tuh udah mewah banget guys. Jujur beneran bagus banget, mirip sama di kereta Taksaka. Jadi kereta ekonomi ini tuh dengan harga 200 ribuan memang udah cukup nyaman dan rekomen banget. Untuk harga tiket termurah dari kereta ini tuh mulai dari 270.000 ya. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta ini, saranku harus siapin tanggal sebelumnya, mungkin 45 hari sebelum keberangkatan atau 30 hari ya, karena kayaknya tiketnya tuh lumayan ngewar nih teman-teman. Aku naik kereta ini dari Jakarta menuju ke Jogja dan juga dari Jogja menuju ke Jakarta. Untuk video lengkapnya sudah aku upload di video-video sebelumnya, jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran dan pengen nonton review lengkapnya, bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, nanti akan aku masukkan link videonya, atau bisa langsung scroll aja ya. Kereta api Progo ini juga berhenti di beberapa stasiun, seperti stasiun keberangkatan dari Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, Cirebon Perujakan, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan terakhir di stasiun Lempuyangan. Dan setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam, akhirnya sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Untuk stasiun Lempuyangan ini tuh letaknya persis ada di setelah stasiun Yogyakarta ya. Jadi kalau teman-teman lewat stasiun Yogyakarta, gak usah khawatir karena untuk stasiun Lempuyangan juga letaknya tuh deket banget sama stasiun Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Lempuyangan Station. Halo Pak. Alhamdulillah sehat. Mari Pak. Setelah sampai di stasiun, karena ini masih pagi banget, jadi aku langsung bergegas untuk cari sarapan. Dan pagi ini aku udah berada di warung Icikiwir. Ini sebenarnya adalah kali kedua aku datang ke sini, karena aku emang suka banget sama sayur krecek mereka. Dan selain dari sayur krecek, mereka juga punya banyak banget masakan rumahan khas kampung halaman. Dan jangan lupa untuk minumannya wajib banget nih pesan ini. Ini adalah es susu cincau. Rasanya tuh enak banget, seger, manis tapi nggak terlalu manis gitu. Dan untuk semua harganya ini tuh bisa dibilang murah ya teman-teman. Bener-bener masih harga Jogja banget deh. Selain enak, warung ini juga cukup kids friendly karena mereka juga punya beberapa mainan loh. Next, habis sarapan kira-kira jam 10 pagi, kita lanjut mau cari tempat ngopi. Tapi rupanya tempat tujuan kita yang satu ini tuh lagi tutup. Namanya itu Omah Minggir, tapi sayangnya setiap hari Selasa tuh katanya mereka tutup. Alhasil kita mencari tempat ngopi lain deh. Oh iya, selama di Jogja aku selalu pakai jasanya Pak Santoso untuk jalan-jalan dan explore Jogja. Jadi kalau teman-teman butuh infonya juga, mungkin bisa langsung aja cek kolom deskripsi
aku akan masukkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Next, masih di daerah Kulon Progo. Kali ini kita datengin lagi salah satu tempat yang udah pernah aku datangi juga di tahun 2022. Nama tempatnya adalah Maron Cafe. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu cafe dengan pemandangan yang paling indah. Lihat ya teman-teman, pemandangannya tuh kayak gini. Karena view-nya tuh langsung ke perbukitan Menoreh. Bagus banget ya. Aku pesen beberapa makanan mereka. Ini tuh namanya geblek. Dia tuh kayak cireng gitu teman-teman. Terus nggak jadi ngopi, aku malah pesen es krim sama jus mangga. Kayaknya seger banget sih. Hampir menyambut siang hari, aku duduk-duduk di sini sambil menikmati angin dan pemandangan yang cukup indah. Jam 2 siang kita udah sampai di hotel kita yang pertama. Ini dia Carani Hotel Yogyakarta. Aku pilih menginap di hotel ini karena letaknya tuh emang cukup dekat dengan Tugu Jogja. Kebetulan pas malam hari aku tuh ada rencana untuk jalan-jalan ke Tugu Jogja menyambut malam pergantian tahun. Dan menurutku untuk hotel ini tuh juga salah satu hotel yang cukup nyaman dengan rate yang paling standar atau paling wajar kali ya di tahun baru. Dan ini dia tipe kamar superior double dengan harga 450.000 yang aku dapatkan. Itu adalah harga tahun baru ya teman-teman. Tapi untuk harga-harga di hari biasa itu normalnya tuh harganya 300 ribuan aja. Jadi benar-benar rekomen banget buat teman-teman yang mau cari hotel yang terkesan strategis dan deket sama Tugu Jogja. Aku juga udah upload video lengkapnya. Jadi kalau mau nonton reviewnya bisa langsung aja cek ke video tadi. Atau bisa juga langsung cek kolom deskripsi ya. Malam harinya pas aku nginep di Carani Hotel, aku jalan-jalan ke Tugu Jogja. Ini tuh cukup jalan kaki aja karena ternyata emang gak terlalu jauh ya. Kemarin tuh aku jalan kaki kurang lebih sekitar 15-20 menit. Dan itu juga untuk jalanannya juga cukup ramah ya. Dan ini adalah pemandangan di malam tahun baru kemarin, di awal tahun ini. Ini juga cukup ramai nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau punya rencana untuk tahun baruan di Jogja, khususnya di Tugu Jogja, kira-kira pemandangannya tuh akan kayak gini. Sebenarnya bisa dibilang ini tuh cukup rapih ya dan cukup nggak berantakan sih. Terus juga sayangnya karena kemarin hujan, jadinya mungkin acaranya nggak terlalu smooth gitu. Tapi menurutku ini juga udah cukup oke, nggak desek-desekan, nggak terlalu rame. Apalagi di tengah sana tuh nanti kita konsepnya duduk-duduk gitu teman-teman. Kayak gini nih kurang lebih. Jadi nanti ada beberapa penjual yang menjual tikar kayak gini. Itu harganya 10.000, kemarin aku beli. Terus kita langsung gelar aja di sekitar Tugu ini. Jadi kayak mengelilingi monumen Tugu, duduk-duduk, terus tinggal tunggu deh nanti jam 12 malam. Dan keesokan harinya setelah sarapan kita lanjut beres-beres siap-siap untuk check out. Tapi pas siang hari kira-kira jam 12 siang aku lanjut untuk mampir ke sini. Ini adalah Gudeg Sagan. Jujur aja ini kali pertama aku datang ke Gudeg Sagan. Yang sebelumnya tuh aku pernah coba tapi di take away gitu guys. Dan rupanya pas aku sampai di sini ini tuh rame banget ya. Bener-bener aku nggak nyangka kalau misalnya serame ini. Ya mungkin karena ini ditambah juga dalam suasana tahun baru kali ya. Tapi ini bener-bener rame banget. Bahkan banyak banget orang yang kayak antri panjang, nggak kedapatan kursi, terus akhirnya pilih untuk take away aja. Dan akhirnya setelah jalan ke ujung ini aku dapat meja. Alhamdulillah ya, akhirnya kebagian untuk nyobain Gudeg Sagan langsung di tempatnya. Dan ini adalah daftar menunya. Untuk menunya tuh menurutku masih bisa dibilang ini tuh murah ya. Start 12 ribuan gitu teman-teman. Dan menunya juga macam-macam sampai ada ayam goreng segala. Aku beneran baru tahu sih kalau menunya tuh selengkap itu. Lihat deh, sampai ada bebek goreng. Dan kemarin aku tuh cobain menu simpelnya aja. Aku cobain nasi gudeg pakai telur. Karena kebetulan banget ternyata banyak menu yang udah habis termasuk si ayam itu teman-teman. Bahkan telurnya juga baru matang gitu, jadinya beneran baru dikupas.
Dan ini adalah beberapa menu yang ada di Gudeg Sagan. Menurutku rasanya tuh enak, apalagi buat yang pecinta pedas ya, ini kayak cocok banget sih. Karena dia tuh pedasnya juga enak, bukan yang pedas-pedas banget. Jadi buat pecinta gudeg tapi yang nggak terlalu suka pedas bisa cobain Gudeg Sagan ini. Karena rasanya juga nggak terlalu manis loh dia. Dan total makan aku tuh kemarin cuma sekitar 20 ribuan. Ini bener-bener murah banget sih. Mungkin karena aku kemarin cuma pakai gudeg, krecek, sama telur aja. Ya lumayan ya, ini gudeg yang rasanya enak tapi ternyata juga murah gitu. Nggak seperti yang kita pikirkan, karena aku pikir tuh Gudeg Sagan itu lumayan mahal karena dia emang terkenal banget ya. Ya walaupun rasanya tuh juga oke banget, ternyata dia tuh pedas tapi nggak yang pedas banget. Dan juga dia nggak terlalu manis, jadi cocok banget nih buat teman-teman yang pengen cobain gudeg tapi nggak terlalu suka manis ya. Tapi sebenarnya di depan hotel kita itu tuh ada gudeg juga, namanya Gudeg Yujum. Siapa sih yang nggak tahu gudeg itu? Mungkin karena ini udah terlalu banyak kali ya cabangnya, makanya orang-orang banyak yang memilih untuk ke Gudeg Sagan. Kebetulan untuk jaraknya juga nggak terlalu jauh dari hotel kita. Dan setelah ini kita siap-siap untuk pindah hotel. Kali ini kita akan pindah ke Hotel Por Aki. Aku dapetin hotel ini dengan harga 456.000 di tipe kamar Pica Maderos. Menurutku tipe kamar ini cocok banget karena ini gak terlalu sempit seperti tipe kamar Lora yang sebelumnya sudah pernah aku coba. Menurutku ini adalah salah satu hotel favorit karena selain fasilitas di kamarnya juga lengkap, fasilitas hotelnya juga lengkap. Apalagi dia tuh punya konsep yang unik banget ya, ala-ala Meksiko gitu. Terus juga mereka tuh letaknya ada di Jalan Prawira Taman. Jadi benar-benar strategis banget kalau teman-teman mau kemana-mana, khususnya teman-teman yang mau kulineran di sekitar Prawira Taman ini. Pokoknya kalau nginep di daerah sini kayaknya udah lengkap banget karena benar-benar dekat ke semua tempat. Selain dari kuliner, coffee shop, cafe, terus juga deket banget sama Tempo Gelato, cuma tinggal jalan kaki aja. Terus di sini juga ada banyak banget aksesoris atau toko pernak-pernik gitu teman-teman. Sore harinya kalau teman-teman nginep di sini cukup jalan kaki atau nyebrang aja. Ini kita udah ada di Via Via Cafe yang letaknya itu bersebelahan langsung dengan Via Via Bakery. Siapa sih yang nggak tahu cafe ini karena emang cukup terkenal waktu di zaman AADC 2 ya. Siapa yang nonton filmnya ayo? Dan sekarang kita lagi berada di Via Via Bakery. Ini adalah beberapa cake atau bakery pastry yang mereka jual. Ada banyak banget nih menunya teman-teman, sampai ada ke cheesecake segala. Dan untuk harganya sih menurutku ini bisa dibilang murah ya. Bahkan dia tuh juga punya kayak kue kering toples gitu, dan harganya tuh mulai dari belasan ribuan aja. Jadi benar-benar murah banget, cocok banget nih buat teman-teman yang suka kulineran, apalagi teman-teman yang suka cobain aneka pastry. Aku tadi pesan tambahan lagi, ini aku pesan risol. Bukan risol, apa namanya? Sosis Solo. Terus ini ada cheesecake dari si Via Via Bakery yang di sebelah. Ini masih minumanku yang tadi. Ini aku juga pesan air putih. Terus ini ada cookies. Hari ketiga sebelum kita check-in di hotel kita yang ketiga, ini aku makan siang dulu di Cemara Noodle Bar. Untuk lokasinya ini tuh berada di sebelah Gang Prawiro Taman ya. Jadi ini tuh Prawiro Taman 2. Kebetulan untuk kali ini tuh aku juga nginepnya di jalan yang sama di Prawiro Taman juga. Jadi tinggal geret koper aja. Makanya aku makan siang kesini itu jalan kaki dari hotel, emang deket banget sih. Dan ini adalah kali ketiga kali ya aku cobain Cemara Noodle Bar. Aku juga ini cobain menu barunya mereka, tapi aku lupa namanya apa. Pokoknya lihat aja teman-teman gambarnya tuh yang kayak gini deh. Dan ini tuh rasanya juga enak ya. Karena biasanya tuh aku selalu cobain menunya tuh yang Singapore noodle. Kali ini aku cobain menu baru. Dan beres makan kita lanjut ke hotel kita yang ketiga. Ini adalah Hotel Pandanaran. Untuk letaknya ini masih di jalan yang sama dengan Hotel Por Aki, cuma dia tuh lebih tepatnya berada persis di sebelah Tempo Gelato. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama Tempo Gelato, aku saranin banget buat nginep di hotel ini. Karena benar-benar tinggal keluar hotel langsung deh ketemu sama Tempo Gelato. Jadi bisa makan es krim gelatonya tuh kapan aja, kapanpun, pagi, siang, malam tuh bebas. Dan alasan lain kenapa aku pilih hotel ini karena hotelnya tuh murah banget teman-teman. Harganya tuh cuma 200 ribuan aja. Tapi gak cuma murah aja, karena fasilitas di dalam hotelnya juga udah cukup oke ya.
Sekarang kita udah masuk ke dalam kamar kita. Ini adalah tipe kamar superior. Aku dapetin hotel ini tuh dengan harga 250.000. Cocok banget buat teman-teman yang pengen ekspor Jogja seharian tapi cari hotel cuma buat numpang tidur aja. Buat teman-teman yang mau nonton review lengkapnya bisa langsung aja cek video ini. Booking hotelnya bisa lewat link yang ada di kolom deskripsi. Next, sore harinya kita lanjut ngopi di toko kopi utama. Katanya coffee shop ini tuh dulu lumayan terkenal ya teman-teman, bahkan mungkin viral di zamannya. Tapi seiring waktu sekarang udah agak makin sepi karena udah banyak banget coffee shop yang bermunculan di Jogja. Tapi sebenarnya coffee shop ini tuh bisa dibilang cukup bagus ya. Tempatnya juga dia oke, luas, dan juga konsepnya cukup menarik. Tersedia indoor dan juga outdoor, bahkan mereka juga punya photo box loh. Next, habis ngopi kita lanjut cari makan malam. Dan kali ini kita udah sampai di spesial sambal mentah Ibu Saring. Aku dapat rekomendasi ini langsung dari temanku yang tinggal di kota Jogja ini guys. Ayamnya ayam kampung semua Bu? Apa ada Ayam potong ada? Oh. Masih. Rasanya satu Pak. Ini ayam apa ya Bu? Ayam bakar, ayam potong. Oh ayam bakar, ini ayam goreng. Ayam kampung puyuh. Aku ayam goreng dong, dada Bu, kemana Bu? Yang dada mana Bu? Ini sayapnya. ini dada. Oh ini dada. Mau tempe juga 2. 2. Ini ada apa nih, ada usus ati ampela gitu. Lele ah. Terus ini ada lele. Oh ada babat. Ini apa sih? Ini apa Bu? Ayam kampung. Oh ini ayam kampung. Oke. Kamu apa lagi? Oke guys, itu aja. Ini untuk tempat makannya luas. Sama kerupuk deh ntar. Ya, ini dia makanan kita. Mulai dari sini nih ada sayur apa namanya? Sayur asem ya? Terus ini ada kol goreng, sambal, nasi, ini jeruk, dan ini ada telur dadar bakar. Terus ini ada telur dadar biasa, telur dadar goreng, tempe, ini lele. Aku pesennya ayam. Nih ayam goreng. Tapi aku pesennya ayam goreng biasa ya guys, ayam negeri gitu. Tapi kalau mau ayam kampung juga ada. Ditemenin sama ini. Ini sambal bawang. Ini sambal mentah. Jadi guys, ini tuh untuk ayamnya dia tuh emang juicy banget ya. Terus juga sambalnya tuh ada 3 macam, dan yang favorit aku tuh sebenarnya sambal yang ketiga. Kalau nggak salah namanya itu sambal goreng apa sambal terasi gitu ya. Pokoknya nanti teman-teman nontonnya video lengkapnya ada di video Hotel Pandanaran. Selesai makan kita lanjut balik ke hotel, tapi aku lumayan salvo karena di depan hotel kita tuh rame banget. Ternyata tuh ada toko baru namanya itu Palka. Sebenarnya dia tuh udah punya toko juga di Prawira Taman, tapi ini adalah toko terbaru mereka. Ini adalah toko kertas gitu teman-teman, tapi handmade. Dia tuh model-model motif-motifnya itu handmade gitu, dan dia tuh dibuat dari kertas daur ulang atau barang-barang daur ulang gitu. Terus malamnya nggak lupa kita mampir juga ke Tempo Gelato. Ini tuh aku sebenarnya nginepnya sendiri ya teman-teman, jadi dari hari pertama tuh aku nginep sendiri. Terus kayak sayang aja gitu kalau misalnya udah nginep sebelahan sama Tempo Gelato tapi kita nggak makan di sini gitu. Akhirnya aku sempatkan untuk malam-malam aku menghabiskan malam hari di Tempo Gelato ini. Walaupun agak kaget karena ternyata ini rame banget ya. Mungkin karena masih suasana tahun baru sih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Tempo Gelato ini tuh dia hanya menerima pembayaran cash aja. Jadi nggak bisa pakai QRIS ataupun transfer ataupun apapun ya. Jadi cuma bisa bayar cash only. Terus setelah kita beli atau bayar di depan tadi, nanti kita akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian yang kita dapat. Habis itu baru deh kita bisa pilih-pilih mau es krim yang mana. Seperti biasa aku selalu pesen yang kon, karena konnya Tempo Gelato itu emang enak banget sih. Belum ada lawan ya menurutku. Konnya emang enak banget. Terus juga mereka tuh bisa dibilang es krimnya selain murah, dia tuh besar ya. Jadi makanya 35.000 buat dapat es krim sebanyak ini, terus 2 rasa pula. Ini bisa dibilang murah sih. Gak heran kalau Tempo Gelato tuh selalu rame ya.
Dan selamat pagi. Hari keempat ini tuh kita masih di Prawiro Taman dan aku lagi dalam perjalanan menuju ke Pasar Prawiro Taman. Ini adalah pasar baru yang cukup terkenal ya di kawasan Prawiro Taman ini. Apalagi ini tuh kalau misalnya sore sampai malam hari tuh seringkali jadi tempat nongkrong anak-anak muda yang datang ke Jogja. Jadi buat teman-teman yang pengen banget cobain Pasar Prawiro Taman ini, aku saranin datangnya di sore hari atau malam hari. Tapi untuk pagi hari tuh sebenarnya juga ada beberapa toko makanan yang buka, cuma nggak terlalu banyak ya. Kayak kali ini tuh aku datang di pagi hari karena aku memang sengaja nggak pesan sarapan di hotel terakhir. Ini aku cobain untuk sarapan di sini. Rupanya pas kesini tuh jaraknya agak lumayan jauh ya kalau dari hotel kita. Ini aku juga kemarin naik beca dengan harga 10.000 aja nih teman-teman. Cukup murah ya buat teman-teman yang capek kalau misalnya jalan kaki ke ujung sambil nikmatin suasana naik beca di kota Jogja. Dan ini adalah pasarnya. Di sini juga ada pasar sembako atau pasar tradisional seperti biasa. Cuma emang ini tuh bisa dibilang bagus dan modern banget ya pasarnya. Dan untuk tenan-tenan resto atau kafe-kafe gitu itu ada di atas teman-teman. Jadi kemarin pas kita sampai di sini ternyata masih belum banyak nih yang buka di pagi hari karena mungkin emang di sini tuh konsepnya tempat nongkrong buat anak-anak muda gitu kali ya. Jadi makanya kebanyakan tuh datangnya pada sore hari sampai malam hari. Dan ternyata kemarin tuh kita dapat pemandangan Gunung Merapi guys. Jadi beneran cakep banget ya view-nya dari sini. Gak kebayang kalau misalnya kita bisa nikmatin makanan di sini tuh pas sore hari di atas di rooftopnya. Cuma sayangnya kalau misalnya jam-jam pagi hari siang hari gini tuh emang panas banget sih. Dan ini dia makanan yang udah aku pesen, ada banyak banget. Pokoknya teman-teman harus nonton video lengkapnya di video Hotel Pandanaran. Next di hari keempat kita pindah hotel lagi. Kali ini tuh hotelnya agak cukup jauh ya kalau dari hotel kita yang sebelumnya di Prawiro Taman. Kali ini kita akan menginap di Hotel Gaya Cosmo. Ini tuh hotelnya bisa dibilang konsepnya anak muda banget, terus juga estetik, modern. Pokoknya ini tuh salah satu hotel terbaik di kota Jogja. Yang mau tahu alasannya kenapa, kayaknya wajib deh nonton video lengkapnya yang udah aku upload di video Hotel Gaya Cosmo. Jujur ini adalah salah satu hotel yang cukup mewah, tapi harganya tuh masih cukup ramah ya teman-teman. Jadi ini adalah hotel bintang 4, konsepnya juga emang cakep banget, modern gitu, kayak hotel-hotel art gitu ya teman-teman. Udah gak sabar ya pengen banget lihat kamarnya. Dan ini adalah kamar kita. Jadi tuh aku kemarin dapetin hotel ini dengan harga 583 ribuan. Menurutku ini murah banget sih buat tipe kamar seluas ini. Kamarnya juga cakep, dominan putih, dan instagramable banget ya. Dan juga untuk kelengkapan di kamarnya juga udah cukup oke nih teman-teman. Cuma mungkin kekurangannya di televisi aja karena dia tuh masih belum pakai smart TV. Terus dari sini tuh kita jalan-jalan lagi ke Gembira Loka. Ini adalah salah satu kebun binatang yang terkenal di kota Jogja. Dan ini tuh konsepnya emang keren banget karena gak cuma bisa lihat-lihat aja, tapi kita juga bisa interaksi langsung dengan beberapa hewan yang ada di sini. Dan ini juga letaknya deket banget sama hotel tadi. Mungkin kalau misalnya kita berkendara itu sekitar 5-10 menit aja teman-teman. Beneran deket banget. Dan aku juga udah buatkan video lengkapnya tentang Gembira Loka ini. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video lengkapnya bisa langsung aja cek video Gembira Loka yang ada di YouTube aku.
Terus untuk Gembira Loka ini tuh kita juga dimanjain sama beberapa shuttle yang ada di sini. Jadi kita nggak akan capek banget nih buat explore kebun binatang seluas ini. Dan nggak cuma itu, kita juga dikasih tiket gratis untuk jalan-jalan naik kapal yang ada di danau mereka. Jadi itu beneran menghibur banget sih menurutku buat teman-teman yang kesini bareng keluarga, apalagi di musim lebaran nanti. Kayaknya ini tuh rekomen banget ya buat dikunjungi. Jadi jangan lupa masukin Gembira Loka ke list liburan kalian. Dan habis dari Gembira Loka, kita lanjut cari makan malam. Kali ini kita udah ada lagi di gudeg favorit aku, yaitu Gudeg Mercon Ibu Prihandi. Untuk jaraknya ini juga gak terlalu jauh ternyata kalau dari Gembira Loka. Dan buat teman-teman yang udah pernah kesini pasti udah tahu ya alasannya kenapa aku suka banget sama Gudeg Mercon ini. Jadi Gudeg Mercon ini tuh dia tuh punya banyak pilihan untuk lauknya. Ada ayam kampung, ada telur, terus juga ada merconnya sendiri, yaitu untuk merconnya tuh dari kikil sama tempe teman-teman. Dan itu emang pedes banget sih. Selain itu krecek mereka juga ini premium, makanya aku tuh suka banget karena dia tuh rasanya tuh kenyal gitu teman-teman. Jadi teksturnya nggak lembek-lembek banget gitu ya. Dan ini adalah makanan yang udah aku pesan. Terus setelah dari kita makan Gudeg Mercon tadi, kita lanjut lagi explore ke atas. Ini kita lagi mau menuju ke bagian bukit-bukit gitu ke arah Gunung Kidul, karena kita tuh sebenarnya mau ngopi teman-teman. Jadi kita mau cari coffee shop tapi bukan yang di coffee shop modern gitu. Jadi kita akan menuju ke Lesehan Sumiller 2. Ini tuh kayak coffee shop, bukan coffee shop sih, jadi mungkin lebih ke warung kopi gitu ya teman-teman. Tapi karena lokasinya berada di atas dan di perbukitan, makanya kita bisa ngelihat pemandangan secakep ini. Kalau misalnya senja tuh kita bisa ngelihat sunset dari sini, dan kalau malam hari kita bisa ngelihat ala-ala bintang-bintang gitu kan. Dan selamat pagi, hari kelima kali ini setelah tadi kita udah sarapan banyak di Hotel Gaya Cosmo. Kita lanjut untuk explore destinasi selanjutnya. Itu sebenarnya udah pernah aku datengin, cuma kali ini aku mau datang ke sini untuk makan siang bareng Pak Santoso dan juga keluarga aku. Jadi sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke Tumpeng Menoreh. Jam 12 siang kita udah sampai di Tumpeng Menoreh. Untuk harga tiketnya itu sekitar 50.000 per orang dan sudah termasuk dengan voucher makan senilai 15.000. Sayangnya pas kita kemarin ke sana pemandangannya tuh lagi kurang clear teman-teman. Jadi untuk pegunungannya tuh nggak kelihatan. Beda banget sama pemandangan waktu aku datang ke sini di tahun 2023. Walau begitu aku tetap suka banget sama Tumpeng Menoreh ini, terutama sama makanan-makanan yang ada di sini ya. Jadi untuk makanannya ini tuh sebenarnya makanan khas daerah sekitar. Jadi ini tuh dimasak langsung oleh warga yang ada di sekitar Tumpeng Menoreh. Gak cuma makanan ala ramesan aja, tapi di sini juga ada banyak banget kayak coffee shop, ada juga bakso, terus juga ada cafe yang berada di Tumpeng Ayu. Jadi kalau kesini jangan lupa untuk mampir juga ke Tumpeng Ayu ya, karena untuk menuju Tumpeng Ayu tuh kita harus naik gondola ini. Ini tuh semacam kereta penghubung dari Tumpeng Menoreh ke Tumpeng Ayu. Untuk harga gondola ini tuh 50.000 sudah termasuk dengan tiket turun maupun naik. Dan teman-teman bebas ya mau kembali ke Tumpeng Menoreh itu pas sore hari, malam hari ataupun siang hari, karena di sini tuh bukannya 24 jam. Jadi teman-teman bebas deh mau explore di sini seharian dari sunrise maupun sunset itu juga bisa. Next dari Tumpeng Menoreh kita lanjut explore lagi. Ini tuh letaknya nggak terlalu jauh ya kalau misalnya kita dari arah Tumpeng Menoreh menuju ke kota. Jadi masih bisa dibilang ini tuh satu arah ya. Jadi kita sekarang lagi berada di Studio Alam Gamplong. Ini tuh salah satu tempat yang bisa dibilang destinasi wisata sekaligus lokasi syuting untuk beberapa film yang dibuat oleh seorang sutradara.
Untuk masuk ke sini bisa dibilang ini tuh gratis ya. Tapi teman-teman harus membeli tiket HTM untuk masuk ke beberapa tempat syuting. Seperti tadi tuh ada Bumi Manusia. Jadi kita nanti bisa explore ke bagian rumah yang menjadi lokasi syuting film tersebut. Bahkan di sini tuh juga kemarin ada kayak rumah hantu gitu teman-teman. Dan itu untuk harga tiketnya rata-rata senilai 10 ribuan aja ya. Jadi masih sangat-sangat murah. Terus jangan lupa juga untuk beli tiket kereta ini. Jadi ini tuh kayak kereta kereta masa-masa zaman dahulu gitu ya. Kayaknya keretanya unik gitu, antik. Dan ini tuh harga tiketnya juga cuma 10.000 aja. Teman-teman bisa mulai naik dari sini ataupun nanti saat kembali lagi itu juga bisa. Tapi untuk keretanya tuh memang gak terlalu jauh, cuma sekitar dari pintu masuk sampai dengan ke ujung sini aja nih teman-teman. Cuma untuk foto-foto kayaknya emang keren banget ya. Keretanya tuh vintage gitu loh. Sama seperti tema bangunan yang ada di sini. Lihat deh, ini tuh bangunannya cakep-cakep banget ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau foto-foto pre-wedding di sini atau foto-foto dengan momen tertentu, itu juga diperbolehkan loh. Next, dari Studio Alam Gamplong, kita lanjut check-in ke hotel kita yang kelima, sekaligus hotel kita yang terakhir. Ini dia Art Hotel Suites Bianti. Salah satu hotel bintang 5 yang aku tuh juga suka banget. Selain dari harganya yang menurutku masih affordable, hotel ini tuh emang nyaman banget sih. Kemarin aku menginap di tipe kamar artsy dengan harga 694.000. Untuk hotel bintang 5, menurutku ini murah banget ya. Dan yang paling bikin happy, kita tuh kemarin dapetin harga segitu, sudah include dengan sarapan loh. Yang mana sarapan di sini tuh emang variatif banget, super banyak dan rasanya juga enak loh teman-teman. Mereka juga punya area cafe dan resto yang berada di outdoor. Dan setiap weekend di sini juga selalu ada live music. Terus banyak juga kayak mini-mini cafe ataupun ice cream kayak gini. Yang harganya juga itu masih affordable banget dan rasanya juga enak ya pastinya. Yang bikin keren dari hotel ini adalah konsep di area lobbynya sih. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi setiap tema itu tuh dia akan berganti. Misalnya kalau kemarin aku datang di akhir tahun, jadi temanya tuh masih Natal. Dan mungkin kalau di saat Idul Fitri kayak gini, temanya juga akan berganti menjadi Idul Fitri. Dan yang pasti ini tuh emang hotelnya beda dari yang lain ya. Lihat deh untuk area resepsionisnya, ini keren banget. Ada gambar visual yang bergerak kayak tadi gitu. Beneran cakep banget deh. Dan ini adalah gambaran Art Hotel di malam hari ya. Terus jangan lupa kalau misalnya nginep di sini, malam harinya tuh wajib kulineran di sekitar hotel. Karena emang banyak banget kuliner yang ada di sini. Mulai dari gudeg, ada sate, ada kopi juga. Pokoknya ada banyak banget deh. Dan kemarin aku juga cobain beberapa. Salah satunya gudeg ini namanya Gudeg Ibu Kota. Terus selain gudeg, aku juga cobain kuliner yang lain. Salah satunya sate ini nih, namanya sate Taichan Racing. Aku cobain satenya yang warnanya merah. Aku lupa namanya, kalau nggak salah sate turbo. Itu rasanya enak banget teman-teman. Jadi kalau nginep di sini wajib banget ya cobain satenya juga. Atau kalau teman-teman cuma mau sekedar kuliner malam aja, jangan lupa explore aja di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. Habis cobain gudeg, cobain sate, sekarang kita lanjut untuk cobain yang lain. Kali ini kita mau masuk ke salah satu coffee shop yang ada di depan hotel nih. Walau tampak kecil dari luar dan sangat simpel, rupanya pas masuk ke dalam, ternyata ini tuh coffee shopnya lumayan luas juga ya teman-teman. Terus juga mereka punya beberapa dining area, kayak area outdoor dan juga indoor. Konsepnya juga unik dan juga suasana juga asik ya teman-teman. Pas mau kembali ke hotel, kita malah ketemu sama warung kopi yang konsepnya tuh di dalam mobil gini teman-teman. Unik banget ya. Jadi buat yang bingung-bingung mau kuliner malam di mana kalau di Jogja, wajib banget masukin list ini ya. Rata-rata mereka itu baru buka di jam 9 malam ke atas teman-teman. Namanya juga kuliner malam kan ya. Dan selamat pagi. Pagi ini kita udah mulai sarapan di Hotel Art Hotel Suites Bianti. Ini adalah beberapa menu sarapan mereka. Banyak banget dan lengkap banget ya. Ini tuh enak-enak banget loh teman-teman. Terus habis sarapan kita lanjut untuk siap-siap karena setelah ini kita akan pulang. Hari ke-6 yang gak masuk hitungan ini, aku sebenarnya cuma pulang aja sih teman-teman. Kali ini aku kembali naik kereta Progo lagi. Salah satu kereta ekonomi New Generation yang sedang laris-larisnya di kalangan masyarakat nih. Karena konsep dari keretanya ini yang mirip banget sama kereta eksekutif, tapi dengan harga yang sangat ekonomi ya. Kemarin aku dapetin kereta ini dengan harga 290 ribuan, tapi sebenarnya untuk harga kereta ini tuh mulai dari 270 ribuan aja loh teman-teman. Masih
sangat murah ya. Makanya untuk dapetin harga itu kita kayak harus ngewar gitu sih. Jangan lupa bookingnya di H-45 atau H-30 hari. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau nonton video lengkapnya dari masing-masing video tadi, sudah aku upload di video sebelumnya ya. Jadi tinggal scroll aja atau bisa langsung cek kolom deskripsi, nanti akan aku masukkan playlistnya. Mulai dari kereta, hotel, tempat wisata, kuliner, sampai yang lainnya. Dan buat teman-teman yang mau cek harga hotel terupdate, bisa langsung aja klik kolom deskripsi, akan aku lampirkan linknya juga, termasuk dengan nomor Pak Santoso juga ya. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. And see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.